Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat, apa kabar? Senang sekali kembali saya Ilham Dianta Hadir menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Masih di edisi atau kalender hari Selasa ya, tanggal 7 Desember 2021. Dan ini spesial sekali karena interval waktu kurang lebih 1 jam ini sampai dengan jam 11 ya. Nanti kita akan ngobrol bersama dengan sahabat-sahabat dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. Nanti kita akan berbincang-bincang tentang ini ya, perkembangan koperasi ya, peran serta koperasi khususnya bagi perkembangan untuk masyarakat yang ada di Sidoarjo itu seperti apa. Nah, nanti kita akan coba berbicara tentang hal ini bersama dengan Bapak Edi Kurniadi STMM selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, dan juga ada Ibu Nini Setiawati selaku Kabid Kelembagaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. Baik, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi Mas Ilham. Apa kabar Pak Edi? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat ya Pak Edi ya. Pak Edi hari ini pakai batik warna merah ya. Ini kontras dengan Ibu Nini ya, pakai batik warna hijau ya Bu ya. Di sebelahnya ada Ibu Nini. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Nini. Waalaikumsalam. Apa kabar? Wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Semangat pagi. Semangat pagi ya, meskipun sudah agak siang ini ya Bu ya. Baik, ini saya pertama ke Pak Edi ya. Pak Edi, ini kami juga ingin tahu sebenarnya tugas seksi Dinas Koperasi dan ini manfaat ya terhadap koperasi untuk Dinas Koperasi di Sidoarjo ini seperti apa sih Pak? Monggo silakan. Ya, baik. Terima kasih Mas Ilham, Bapak Ibu sekalian pendengar radio SS yang saya hormati. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Edi Kurniadi. Alhamdulillah saya bisa menyapa Bapak Ibu sekalian pendengar radio Suara Sidoarjo. Jadi begini Mas Ilham, bahwa Dinas Koperasi Usaha Mikro itu memang mempunyai tugas besar yang diberikan oleh Pak Bupati kepada kami sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 81 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Pada prinsipnya bahwa Dinas Koperasi Usaha Mikro ada dua tugas besar yang diberikan kepada kami, yaitu bagaimana menciptakan atau mengkondisikan koperasi supaya berkualitas. Kemudian yang satunya adalah bagaimana menciptakan atau mengkondisikan pelaku usaha mikro secara mandiri. Jadi dua hal itu yang menjadi tugas kami yang diperintah oleh Bapak Bupati untuk terutama dalam rangka bagaimana meningkatkan perekonomian di Kabupaten Sidoarjo. Kemudian ada tugas-tugas lainnya, yaitu diantaranya memberikan pelayanan pembentukan koperasi, pengesahan akte pendirian koperasi, pembubaran koperasi, kemudian juga pemberian izin pembukaan kantor cabang, pemberian izin pembukaan kantor kas koperasi, dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati kepada kami tentunya. Kira-kira seperti itu. Oke, nah ini kan kita bulan Desember ini sudah mau tutup tahun nih Pak Edi ya. Ya, tentunya betul. Ada banyak hal dong yang akan direncanakan gitu ya untuk tahun depan, tahun 2022. Nah ini kira-kira mungkin ada berapa bidang kelembagaan yang nanti difokuskan atau concern pada tahun 2022 itu apa saja sih Pak? Ya, jadi untuk tahun 2022 tentunya kami juga mendapatkan anggaran yang lumayan besar tentunya dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian Kabupaten Sidoarjo. Jadi kami diperintah oleh Pak Bupati, Wakil Bupati bersama OPD terkait berkolaborasi dalam rangka bagaimana pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo ini meningkat. Tentunya tugas kami di sektor di bidang ekonomi, di bidang koperasi dan juga pelaku usaha mikro. Jadi memang kami dalam kegiatan tahun 2022 itu tetap selalu memberikan bimbingan teknis dan juga sosialisasi terkait dengan perkoperasian. Intinya bagaimana koperasi yang ada di Kabupaten Sidoarjo itu berkualitas. Dari sejumlah ada sekitar 1.470 koperasi itu yang statusnya itu bermacam-macam, itu bagaimana menuju koperasi yang berkualitas. Demikian juga pelaku usaha mikro.
pelaku usaha mikro, kami di situ akan ada pelatihan-pelatihan, bimbingan teknis dan lain sebagainya, sehingga bagaimana pelaku usaha mikro itu bisa mandiri, bisa merasakan manfaatnya tidak hanya bagi dirinya tetapi juga bagi keluarganya tentunya. Dan bagaimana tentunya sesuai dengan program prioritas Pak Bupati, pelaku usaha mikro bisa naik kelas. Nah, itu yang menjadi target program prioritas Pak Bupati untuk tahun 2022, mulai 2021 maksud saya sampai dengan 2026. Itu yang menjadi program prioritas Pak Bupati, bagaimana UMKM menjadi UMKM yang naik kelas. Jadi baik. Seperti itu Pak Mas Ilham. Mungkin secara detail Ibu Nini bisa menambah kira-kira untuk kegiatan kelembagaan ya tahun 2022 itu apa saja sih Bu, meliputi apa saja? Kita kan juga ingin tahu grand design-nya, garis besarnya kayak apa gitu. Terima kasih Mas Ilham. Ini di tahun 2021 ini juga sudah kita melaksanakan kegiatan pembinaan kepada koperasi, kegiatan pendidikan dan pelatihan kepada koperasi, pemberdayaan, kemudian juga terhadap koperasi yang kurang aktif kita juga mengadakan kegiatan mengaktifkan kembali koperasi dengan inventarisir dari koperasi-koperasi yang tidak aktif. Nantinya akan kita laksanakan revitalisasi supaya mereka bisa vital kembali. Nah, karena selama ini keberadaan koperasi di Kabupaten Sidoarjo kan statusnya ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Nah, untuk yang aktif tetap kita berdayakan, tetap kita pelatihan supaya mereka itu tadi yang disampaikan Bapak tadi menjadi koperasi yang berkualitas. Sedangkan ini koperasi yang tidak aktif ini kita berikan pembinaan lebih intensif lagi, karena kami sendiri juga di bidang kelembagaan dibantu dengan tenaga penyuluh koperasi lapangan untuk mempermudah kegiatan kami. Jadi itu termasuk salah satu poin yang nanti akan menjadi concern gitu ya Bu ya di tahun 2022. Nah, masih ke Ibu Nini, cara untuk merevitalisasi koperasi yang tidak aktif itu seperti apa ini Bu? Cara merevitalisasi koperasi, jadi kita menginventarisir koperasi tersebut, apa permasalahan yang dihadapi oleh koperasi yang bersangkutan. Nah, itu kita inventarisir dulu. Kan ada dari segi kelembagaannya atau organisasinya, ada dari segi usahanya, ada dari segi laporan keuangannya, dan yang terakhir dari segi keanggotaannya. Nah, ini kita inventarisir permasalahan dari koperasi yang bersangkutan itu ada di mana. Nah, kalau dari segi kelembagaan ini tentunya kita harus mengetahui permasalahan di kelembagaan itu dengan anggota-anggota. Kita kumpulkan pengurusnya, permasalahan apa yang selama ini dihadapi oleh pengurus. Nah, nanti kita berkolaborasi dengan instansi yang terkait, misalnya dengan pihak kecamatan, pihak OPD. Kalau memang koperasi yang bersangkutan itu ada di suatu wilayah, kita dengan kecamatan atau dengan desa. Kalau dengan suatu instansi, nah kita dengan pimpinannya. Nah, kegiatan revitalisasi itu kita inventarisir permasalahan-permasalahannya, nah, kemudian kita kumpulkan mereka. Nah, dari pengurus untuk lembaga koperasi ini kan yang pokok adalah untuk kelembagaannya adalah rapat anggota, pengurus dan pengawas. Nah, dari pengurus dan pengawas yang menjadi pengelola koperasi dan pengawas koperasi yang merupakan perwakilan anggota ini, nah itu kita gali permasalahan dari mereka untuk kita berikan solusi. Nah, kalau kita sudah tahu permasalahannya, kita mengumpulkan pengurusnya dulu, kita berikan. Ada permasalahan, misalnya permasalahan di kelembagaan. Mereka selama ini aktif melakukan usaha, tetapi mereka tidak melaporkan karena ada kewajiban pelaporan kepada dinas sesuai dengan peraturan perundangan. Mereka tidak melaporkan ke dinas. Nah, itu kita berikan pembinaan bahwa mereka harus aktif. Ini sudah aktif koperasinya, silakan nanti kewajiban pelaporannya. Iya. Baik Bu, akan kita laksanakan. Kemudian terkait dengan koperasi yang usahanya itu macet, dalam artian sudah berapa di anggota semuanya uangnya itu. Nah, kalau sudah ada di anggota, mereka kesulitan. Nah, kalau kesulitan pengembalian, apalagi di masa kondisi seperti ini. Nah, itu ada beberapa solusi bisa kita lakukan
revitalisasi maksudnya itu atas pinjaman itu dilakukan perpanjangan masa pinjaman. Kita berikan kepada pengurusnya perpanjangan masa pinjaman karena untuk meringankan mereka. Sebetulnya yang ada di koperasi ini kan uang mereka sendiri, jadi harus diputar. Kalau mengalami kesulitan silakan. Ada juga relaksasi. Baik. Relaksasi. Bu Nini, sebenarnya kalau di Sidoarjo ini, sebelum saya ke Pak Edi nanti ya, ini satu lagi ke Ibu Nini. Di Sidoarjo ini kan banyak sekali koperasi, Bu ya. Apakah jika ada sesuatu yang bermasalah pada koperasi, apakah semua koperasi ini akan direvitalisasi atau hanya koperasi tertentu saja yang punya syarat-syarat tertentu, gitu Bu? Iya Mas Ilham. Kalau misalnya iya begitu, mungkin syaratnya apa saja ya untuk bisa mendapatkan revitalisasi itu? Revitalisasi itu kan divitalkan kembali betul. Karena mereka selama ini ada suatu permasalahan. Tidak semua koperasi. Kalau koperasi yang aktif kan tidak perlu kita revitalisasi. Yang kita revitalisasi itu adalah koperasi yang mengalami permasalahan sehingga dia tidak bisa aktif. Nah, yang bisa. Itu apakah semua juga? Oh tidak. Hanya yang misalnya koperasi yang keuangannya kesulitan. Kenapa? Karena sudah ada di anggota. Jadi uangnya itu sudah terdistribusikan melalui usahanya tadi, usaha simpan pinjam misalnya, sudah terdistribusikan kepada anggotanya, tetapi anggota tidak bisa mengembalikan. Ada kalanya asumsi mereka, alah aku tidak ditagih aja loh, tidak usah tak kembalikan. Ada yang berasumsi seperti itu. Sehingga ini perlu memberikan support, semangat kepada pengurus. Ada kalanya pengurusnya itu yang almarhum, sehingga tidak ada yang meneruskan kegiatan. Oke, baik, menarik sekali. Nanti kita juga akan tanya-tanya lagi ya Bu ya, tentang nasib dari pengurus yang sudah almarhum dan almarhumah ini seperti apa. Tapi saya kembali ke Pak Edi nih, Pak Edi. Sebenarnya untuk kondisi koperasi di Sidoarjo ini seperti apa sih Pak? Kalau tadi Bu Nini sempat menyebutkan ternyata di Sidoarjo ini ada koperasi yang masih aktif, ada yang enggak ya, kayak gitu kan. Dan kalau kita ketahui bahwa saat ini koperasi itu memang masih menjadi primadona begitu ya untuk saat ini gitu. Saya yakin mungkin tidak hanya di Sidoarjo ya Bu ya, tapi mungkin di seluruh tanah air gitu ya. Seperti apa nih Pak untuk di Sidoarjo? Baik, terima kasih Mas Ilham. Jadi di Kabupaten Sidoarjo ini jumlah koperasi yang ada lumayan besar, lumayan banyak Mas Ilham. Jadi dari database kami bahwa data koperasi per 8 Agustus, jadi per 8 Agustus kemarin itu data kami itu ada sejumlah 1.470. Jadi ada sejumlah 1.470 koperasi. Nah, ini juga sudah mengalami kenaikan saat ini. Ada kenaikan sekitar 6 koperasi tambahannya. Jadi total sekitar 1.476 begitu ya. Kemudian dari sejumlah itu Pak Mas Ilham, bahwa memang sekitar 700 itu berstatus aktif dan sisanya itu tidak aktif. Nah, jadi makna sebenarnya dari tidak aktif di sini ini tersebar di 18 kecamatan. Ini sebenarnya bukannya tidak beroperasi, tidak. Tetapi sebenarnya mereka ada dan tetap eksis, tetapi dalam hal kewajiban-kewajiban yang dipersyaratkan seperti menyelenggarakan RAT, melakukan laporan dan lain sebagainya, tidak mereka lakukan. Sehingga disitulah disebutkan terkategori bahwa di situ koperasi tidak aktif. Disitulah tadi yang disampaikan oleh Bu Nini, kita melakukan pendampingan, pembinaan. Bagaimana koperasi yang tidak aktif tersebut kita lakukan pendampingan untuk menjadi kuat, menjadi vital begitu ya. Sehingga kita lakukan revitalisasi dengan maksud supaya mereka mampu menyelenggarakan koperasi secara utuh sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku. Jadi nanti ada kewajiban-kewajiban dari koperasi itu untuk melakukan seperti RAT, rapat tahunan, kemudian rapat rencana kerja, rapat anggota rencana kerja, kemudian juga melakukan pelaporan keuangan dan lain sebagainya. Nah, itu wajib dilakukan. Nah, disitulah kita melakukan pendampingan sehingga koperasi tersebut
dari statusnya yang tidak aktif bisa dikatakan aktif. Kemudian dari aktif bisa dilakukan pembinaan terus sehingga menjadi koperasi yang sehat, dan pada akhirnya dari sehat bisa menjadi berkualitas. Jadi itu target kami, Mas Ilham. Kemudian kondisi lainnya bahwa dari 1470 itu macam-macam koperasi. Ada KSP, ada Kopwan, kemudian juga ada koperasi KSU, KSPPS di situ ada, kemudian juga ada koperasi syariah, kemudian di situ ada, jadi macam-macamnya di situ, sehingga semua koperasi tersebut tentunya dalam rangka pendampingannya, pembinaannya memerlukan kekhususan, sehingga kita setiap saat selalu mengelompokkan koperasi tersebut dalam pendampingannya, pembinaannya untuk lebih menjadikan tepat sasaran. Jadi seperti itu, Mas Ilham, yang terjadi. Ya, Pak Edi, kalau kita melihat fungsi koperasi itu sendiri, sebenarnya selama ini yang diketahui oleh masyarakat awam umum itu adalah koperasi ini tempat meminjam duit. Nah, saya nggak tahu nih, sebenarnya apakah hanya terfokus itu saja, atau sebenarnya banyak sekali yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat itu terhadap koperasi yang belum kita ketahui gitu ya. Ini mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Pak Edi, sebenarnya koperasi itu sendiri dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Sidoarjo itu seperti apa sih, Pak? Apakah hanya cukup sebagai tempat pinjam-pinjaman duit gitu aja, atau bagaimana begitu? Kalau misalnya ada yang ingin usaha, kemudian seperti apa? Apakah Dinas Koperasi ini juga memberikan pendampingan atau seperti apa? Nah, gimana ini Pak Edi? Makasih. Jadi sebenarnya pada dasarnya koperasi itu tentunya yang penting adalah bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan daripada koperasi itu sendiri. Tentunya koperasi ini didirikan mengelompokkan diri dengan maksud dan tujuan tertentu. Jadi memang ada beberapa kategori koperasi, ada koperasi angkutan, mungkin ya, ada koperasi seperti simpan pinjam, ada koperasi juga serba usaha dan lain sebagainya, KSU. Jadi tergantung kepada tujuannya di situ. Jadi pada dasarnya memang dalam rangka memenuhi permodalan, jadi keuangan tentunya. Tetapi hal di samping itu juga ada pemenuhan lain yang dapat dipenuhi. Jadi contohnya seperti kita membutuhkan bahan baku begitu ya. Kita membutuhkan bahan baku. Jadi katakanlah kami contoh sebuah koperasi, di situ koperasi Intako misalnya, Mas Ilham. Jadi koperasi Intako di situ memang di samping memenuhi kebutuhan dalam rangka permodalan, artinya simpan dan pinjam uang, di situ juga dalam rangka memenuhi katakanlah mereka anggota membutuhkan bahan baku, katakanlah membutuhkan kulit, kulit atau aksesoris tas dan sepatu dan lain sebagainya. Harapannya tentunya koperasi dapat memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga karena kebutuhan tersebut dipenuhi oleh koperasinya, sehingga otomatis di samping anggota juga diuntungkan dengan harga yang murah, koperasinya sendiri, lembaganya sendiri juga diuntungkan dengan adanya laba atau keuntungan lainnya. Nah, itulah sebenarnya hakikat koperasi diberdirikan. Tidak hanya itu, mungkin di situ contohnya misalnya Koperasi tahu tempe. Koperasi tahu tempe, Kopti. Nah, itu juga. Apa ini, Pak? Jadi koperasi tahu tempe. Kok unik namanya, artinya mereka para pelaku usaha para pelaku usaha pengrajin tahu dan tempe, mereka mengelompokkan diri, menggabungkan diri, kemudian membayar iuran dan lain sebagainya. Kemudian membentuklah koperasi. Di situ tujuannya di samping untuk memenuhi kebutuhan modal atau keuangan, simpan dan pinjam, itu juga terkait dengan bahan baku. Katakanlah mereka butuh kedelai. Lah, saya misalnya seorang anggota, daripada membeli kedelai di luar yang sulit dan mahal, lebih baik beli di koperasinya. Nah, tentunya kalau anggota yang membeli di koperasi, harganya spesial. Nah, itu keuntungan bagi anggota. Namun demikian juga bagi koperasinya, mereka tentunya mereka sudah mengambil
keuntungan juga. Nah, jadi disitulah terjadi simbiosis mutualisme sehingga diharapkan koperasi juga mengambil ada manfaat di situ dan anggota koperasi juga diuntungkan. Demikian juga terhadap masyarakat. Jadi masyarakat juga bisa memanfaatkan koperasi ini. Misalnya untuk koperasi serba usaha, katakanlah di situ ada toko atau toko kerontong atau toko swalayan dan lain sebagainya. Nah, itu kan juga dapat melayani kebutuhan masyarakat. Disitulah masyarakat juga dapat memanfaatkan. Jadi sebenarnya koperasi ini banyak macamnya dan Betul. ini sebagai wadah bagi masyarakat yang punya kepentingan beda-beda itu ada semua ya Pak, Ada ya? semua. Diwadahi gitu loh maksud Betul, saya ya. Dan kalau misalnya persyaratan dan sebagainya ini bisa disesuaikan dengan keinginan atau apa yang menjadi tujuan dari si masyarakat itu sendiri. Betul. Untuk memanfaatkan koperasi ya. Dan sebelum kita ke jeda iklan, Pak Edi dan Bu Nini, satu lagi pertanyaan ke Bu Nini ya. Bu, kalau misalnya ada koperasi yang memang bermasalah gitu ya, ada nggak syarat-syarat agar bisa direvitalisasi gitu Bu? Syarat-syaratnya apa sih? Apakah memang mungkin harus begini gitu Bu? Untuk koperasi bermasalah ini kan kami kategorikan 2 ya. Nah, kalau koperasi bermasalah itu nanti bisa kita lakukan mediasi. Kalau permasalahan dilaporkan kami, kita lakukan mediasi terhadap internal koperasi. Apa sih yang menjadi permasalahan? Misalnya adanya ketidakjelasan atau kurang terbukanya pengurus terhadap anggota. Nah, itu kan bisa kita lakukan mediasi, tidak perlu kita revitalisasi. Karena status koperasi tersebut adalah koperasi aktif. Nah, kemudian untuk status koperasi yang tidak aktif itu yang perlu kita lakukan revitalisasi. Tadi Mas Ilham juga menyinggung ya, misalnya di dalam koperasi itu ada pengurusnya yang meninggal. Ya, pengurus yang meninggal, misalnya ketua. Ini kan minimal itu ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Itu syarat yang wajib harus itu minimal minimal ada itu di ya Bu ya. ketentuan anggaran dasar koperasi. Harus ada itu ketika personil tersebut. Nah, misalnya ketuanya meninggal, otomatis ketua itu kan harus ada yang menggantikan. Nah, maka fungsi ketua ini kita ambilkan dari anggota. Kita ambilkan dari anggota yang ada di koperasi tersebut untuk menduduki jabatan ketua. Itu sifatnya sementara sampai dengan nanti adanya pelaksanaan rapat anggota. Jadi kewajiban koperasi itu kan indikasi koperasi aktif melaksanakan rapat anggota. Tadi Pak Edi menyampaikan. Nah, indikasi aktif. Nah, kalau tidak melaksanakan rapat anggota, itu indikasinya tidak aktif. Nah, indikasi tidak aktif itu bisa jadi dia melaksanakan tapi tidak melaporkan karena ketidaktahuan. Begitu, ya. Jadi usahanya jalan, aktivitasnya ada, tetapi tidak melaporkan. Itu juga menjadi indikasi tidak aktif di kami, padahal koperasi tersebut aktif. Jadi yang dikatakan aktif itu memang harus ada laporan secara periodik, mungkin setahun sekali atau sebulan sekali gitu ya Bu ya? Setahun sekali. Oh, setahun sekali. Menurut peraturan perundangan Undang-Undang 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Minimal melaksanakan rapat anggota 1 kali. Baik, Bu Nini, kalau misalnya dikatakan koperasi ini tidak aktif, misalnya nih sampai hitungannya tahun ya, ada berapa tahun tidak aktif, tidak ada tidak transaksi, tidak ada laporan, tidak apa sama sekali begitu, apakah nanti bisa ditutup Bu? Nah, itu sebetulnya bisa ditutup, tetapi untuk menutup itu prosesnya panjang. Jadi lama. Upaya yang dilakukan opsinya revitalisasi tadi ya. Jadi kita harus turun ke lapangan, mencari koperasi tersebut, kedudukannya di mana, kemudian organisasinya seperti apa. Nah, itu nanti akan kita inventarisir. Nah, beberapa kelompok itu nanti kita revitalisasi sesuai dengan permasalahan yang ada di koperasi tersebut, supaya bisa aktif kembali. Oke. Baik, Pak Edi, Bu Nini, nanti kita akan lanjutkan kembali ya obrolan kita pada pagi hari ini. Nanti kita akan ngobrol tentang pinjaman online. Ini kan lagi marak sekali ya. Saya ingin tahu tentang peran Dinas Koperasi ya Sidoarjo khususnya terhadap pinjaman online. Selama ini kan ini jadi sorotan dan ya tentunya mengarah ke kriminal ya. Jadi tentunya
saya yakin pasti Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo ini tidak tinggal diam ya melihat permasalahan seperti ini. Baik, sahabat, nanti kita akan lanjutkan kembali, tetap bersama kami. Kami akan hadir setelah spot berikut ini. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Sahabat Bea Cukai Sidoarjo saat ini memberikan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor untuk industri kecil dan menengah atau kita singkat menjadi KITE IKM. Nah, syarat menerima fasilitas KITE IKM ini yaitu memiliki nomor induk berusaha, memiliki izin usaha, dan memiliki bukti kepemilikan lokasi usaha. Pengajuan perizinan bisa dilakukan di kantor Bea Cukai terdekat. Dan fasilitas yang bisa kita dapatkan dari KITE IKM ini yaitu pembebasan bea masuk, kemudian tidak dipungut PPN dan tidak dipungut PPNBM. Sementara manfaat yang bisa kita dapatkan dari KITE IKM ini yaitu prosedur ekspor impor lebih mudah, penurunan biaya produksi, meningkatkan modal usaha dan arus kas lancar, serta peningkatan daya saing. Untuk info lengkapnya Anda bisa hubungi 1500225, sekali lagi 1500225, atau Facebook, Twitter, dan Instagram Bea Cukai RI. Dan bisa juga lewat website www.beacukai.go.id. Informasi ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, kita kembali bersama dengan Bapak Edi Kurniadi STMM selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, dan juga Ibu Nini Setiawati selaku Kabid Kelembagaan Dinas Koperasi Usaha dan Mikro Kabupaten Sidoarjo ya, di pagi hari ini dalam talkshow khusus spesial pada pagi hari ini. Dan kalau mungkin ada di antara Anda yang ingin bertanya, sahabat, silakan ya memberikan pertanyaan atau mungkin juga tanggapan, silakan ya di 031-8961514 ya, atau melalui WA kami di 0811309109, atau bisa juga melalui medsos kami ya, melalui YouTube bisa, Twitter, Instagram juga bisa, Facebook juga bisa, dan masih banyak lagi. Baik, ini nanti bisa ditanggapi oleh Pak Edi atau Bu Nini, silakan menambah karena ini terkait dengan pinjaman online gitu ya. Yeah. Pak Edi, gimana nih sih apa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dalam menanggapi adanya atau maraknya pinjaman online seperti ini nih Pak? Baik, terima kasih Mas Ilham. Jadi memang mungkin tahun-tahun terakhir ini kita, Bapak Ibu sekalian pendengar Radio Suara Sidoarjo, seringkali mendengar istilah pinjaman online atau pinjol gitu ya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu yang perlu diketahui bahwa pinjaman online itu sah-sah saja tentunya ya, kalau boleh saya katakan sah-sah saja kalau memang dia secara legalitas terpenuhi. Itu yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu. Artinya memang yang terakhir kita mendengar bahwa pinjol-pinjol akan ditertibkan, tentunya yang ditertibkan oleh pemerintah di sini adalah terhadap pinjaman online yang ilegal. Itu yang perlu kita waspadai Bapak Ibu. Memang pinjaman online ilegal ini sangat meresahkan masyarakat.
terakhir-terakhir ini, karena memang ada beberapa hal yang perlu diketahui Bapak Ibu untuk mengetahui bahwa pinjol ini legal atau ilegal. Yang pertama tentunya dari aspek regulatornya. Kalau pinjol ilegal ini di luar atau biasanya tidak ada dalam database. Tidak ada dalam database, perizinannya juga nggak jelas. Jadi saya harapkan kepada masyarakat yang menggunakan pinjol, silahkan nggak usah segan-segan bertanya terhadap seperti apa legalitasnya. Itu penting, itu sangat penting. Kemudian yang lainnya adalah terkait juga apakah mereka di bawah OJK atau enggak, di bawah pengawasan OJK apa enggak. Ini pasti tidak ada, kalau memang ilegal tidak akan ada atau tidak akan dipenuhi pengawasan di bawah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Ini yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu. Kalau memang Bapak Ibu tidak mampu atau kurang mampu melihat ini semua, silahkan datang ke kami, ke Dinas Koperasi Usaha Mikro, untuk kami bantu mengecekkan kira-kira lembaga atau yang menawarkan pinjol ini kira-kira legal atau ilegal. Ini yang penting Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya atau tanda-tanda yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah biasanya pinjol ilegal itu memiliki suku bunga yang sangat tinggi. Suku bunga yang sangat tinggi, kemudian sistem kontraknya atau perjanjiannya juga sangat ketat dan biasanya sangat mencekik para nasabah. Itu yang juga harus diwaspadai oleh pendengar sekalian, sehingga hal-hal terhadap pinjaman online yang ilegal ini bisa kita hindari bersama. Kemudian Bapak Ibu, kami Dinas Koperasi Usaha Mikro selaku pembina koperasi selalu mengedepankan bagaimana memberdayakan koperasi. Artinya terhadap kebutuhan-kebutuhan dana segar masyarakat ini, bagaimana koperasi di situ bisa hadir. Bagaimana koperasi bisa hadir, sehingga kami selalu menekankan kepada seluruh koperasi yang ada di Kabupaten Sidoarjo untuk memperhatikan ini. Artinya sebenarnya ini di satu sisi adalah peluang, tapi di sisi lain juga merupakan sebuah hambatan. Artinya bagaimana peluang ini dimanfaatkan oleh koperasi sehingga koperasi bisa hadir memenuhi kebutuhan daripada masyarakat terhadap dana segar. Nah, ini juga sangat menjadi tantangan kita bersama, dan alhamdulillah kami mengadakan beberapa kali koordinasi dengan teman-teman pengurus atau koordinator dari koperasi. Mereka menyambut baik dan siap untuk melawan pinjol ilegal yang bergentayangan begitu. Itu dan kami bahkan sempat mengeluarkan surat edaran kepada seluruh koperasi di Kabupaten Sidoarjo untuk tetap waspada. Jangan sampai jangan sampai ada koperasi, yang pertama adalah jangan sampai ada koperasi yang berkedok sebagai pinjol. Itu yang harapan kami. Atau jangan sampai pinjol dikemas di dalam pinjol ilegal dikemas di dalam sebuah koperasi. Ini jangan sampai. Itu pesan kami kepada para pelaku usaha koperasi. Kemudian juga yang kedua, saya minta dalam surat edaran itu supaya koperasi hadir di mana kebutuhan masyarakat terhadap dana segar ini memang diperlukan, karena bagaimanapun saya yakin antara pinjaman online dengan koperasi, saya yakin suku bunganya akan jauh lebih rendah koperasi. Jadi insya Allah dengan kehadiran koperasi, pinjaman online akan tersingkirkan lah seandainya, artinya dengan suku bunga yang menarik dari koperasi. Saya kira itu mungkin. Oke, jadi ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ya. Tapi kalau di koperasi itu ada batas maksimum nggak Pak? Misalnya dimanfaatkan untuk pinjam begitu sampai berapa sih gitu? Ada batas maksimum peminjaman misalnya sampai 500 juta atau berapa kayak gitu-gitu? Ya, tentunya untuk memanfaatkan pinjaman koperasi ini ada syarat-syarat yang harus ditentukan. Berbeda dengan bank, Mas Ilham. Kalau di perbankan mungkin kita siapapun boleh pinjam bank, artinya boleh memanfaatkan dana dari bank. Yang penting agunannya cocok dan lain sebagainya. Tetapi kalau di koperasi
Yang membedakan yang paling utama adalah bahwa manakala kita akan meminjam uang di koperasi, itu yang utama adalah kita harus menjadi anggota. Nah, itu yang harus kita bedakan antara bank dengan koperasi. Jadi kita harus menjadi anggota dulu, baru kemudian nanti kita bisa memanfaatkan atau pinjam uang dari koperasi itu. Masalah plafon tentunya masing-masing koperasi berbeda, masing-masing kemampuan koperasi berbeda, dan juga yang menentukan adalah dari agunan tentunya ya. Kalau agunannya agak tinggi, mungkin pinjamannya juga agak tinggi. Jadi tergantung dari kemampuan koperasi yang pertama, kemudian yang kedua tentunya nilai agunan itu sendiri. Jadi seperti itu mungkin. Oke, baik. Nah, tadi Pak Edi mengatakan bahwa ada poin-poin yang harus diperhatikan masyarakat ya sebelum kita memanfaatkan pinjol itu ya, bahwa harus dicek dulu legalitasnya dan sebagainya. Betul. Gitu. Kalau masyarakat ini sudah terlanjur terpikat oleh pinjol gitu, apakah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo ini akan memberikan pendampingan? Maksudnya dalam arti mungkin ada masalah ya, dengan kata lain mereka ini tidak mampu mencicil dan sebagainya. Nah, kayak gitu-gitu. Intinya ini sudah terlanjur sakit nih gitu. Nah, pengobatannya bisa nggak seperti apa gitu, Pak? Ya, mungkin yang pasti setiap pengaduan terhadap itu akan kami terima, kemudian akan kami inventarisir, kami cek kira-kira permasalahannya apa. Yang pertama terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mas Ilham tadi, bahwa kalau memang pinjol itu penyelenggaranya adalah sebuah koperasi, tentunya pasti akan kami fasilitasi. Tetapi kalau pinjol itu memang di luar koperasi atau bukan koperasi penyelenggaranya, tentunya kami sesuai tupoksi kami akan memberikan nasihat bahwa akan mungkin memberikan Anda harus begini, begitu, dan lain sebagainya. Tetapi selama itu menjadi tugas kami, bahwa misalnya di dalam koperasi, insya Allah akan kami fasilitasi. Artinya akan kami lakukan pendampingan, kemudian mungkin tahapan kami akan kami panggil yang koperasinya, koperasinya, pengurusnya dan lain sebagainya, permasalahannya seperti apa. Nanti baru kita mediasikan antara anggota, istilahnya anggota. Kalau sudah koperasi berarti anggota di sini, antara anggota dengan koperasi yang memberikan pinjaman itu. Oke. Jadi kira-kira seperti itu, Mas. Baik, Pak Edi, ada 3 pertanyaan ya, Pak Edi dan Bu Nini ya. Nanti bisa langsung direspon pertanyaan yang sudah masuk ya. Yang pertama dari Mbak Ajeng yang ada di Beluru. Jika mau memulai usaha, syaratnya apa saja agar bisa mendapat bantuan dari koperasi? Kemudian yang kedua dari Ibu Indah yang ada di Waru. Apakah koperasi juga memberikan penyuluhan atau pelatihan untuk UMKM? Kemudian ada Pak Ahmad yang ada di Kerembung ya. Apakah Dinas Koperasi menerima aduan pinjol dan bisa membantu pengurusannya ke kepolisian? Baik. Monggo silakan. Yang pertama tadi bagaimana membuka usaha ya, iya, Mas? Jadi prinsipnya Bu siapa tadi tanya yang ada di Beluru ini ada Bu Ajeng ya. Bu Ajeng ya. Jadi intinya Bu Ajeng, kalau memang Bu Ajeng ingin memulai usaha, yang penting adalah silahkan melakukan usaha. Ya, silahkan melakukan usaha. Itu yang penting, dimulai dulu. Nah, Bu Ajeng kalau sudah dimulai, yang kedua tentunya adalah jangan lupa proses legalitasnya, aspek legalitasnya. Kenapa saya katakan harus mulai dulu, karena ini usaha mikro. Usaha mikro itu berbeda dengan industri, karena kalau usaha mikro itu biasanya mereka skalanya adalah coba-coba atau rumah tangga. Jadi yang penting adalah silahkan berusaha dulu, setelah itu urus legalitasnya. Kemudian Ibu kalau Bu Ajeng ingin mendapatkan bantuan dan lain sebagainya, kami sebenarnya beberapa waktu yang lalu kami memfasilitasi bantuan dari pusat. Tentunya Bu Ajeng tapi ini sudah lewat tahun bulan Oktober kemarin terakhir. Tapi Bu Ajeng nggak apa-apa. Yang penting Bu Ajeng kalau memang sudah berusaha, silahkan Bu Ajeng mendaftarkan diri ke kami di Dinas Koperasi Usaha Mikro.
Karena Bu Ajeng kalau memang nanti membutuhkan permodalan dan sebagainya untuk usaha mikro, yang diminta biasanya adalah surat rekomendasi dari pembina. Jadi Bu Ajeng akan mendapatkan surat keterangan dari kami Dinas Koperasi Usaha Mikro bahwa Bu Ajeng memang merupakan usaha mikro yang menjadi binaan kami. Itu menjadi salah satu persyaratan untuk pengajuan permodalan, bisa di koperasi atau bisa di tempat-tempat lain, biasanya di perbankan, itu yang dibutuhkan. Terus kemudian pertanyaan kedua tentang apakah Dinas Koperasi juga memberikan pelatihan untuk UMKM dan sebagainya. Ada agenda itu ya Pak Edi? Kalau pelatihan itu setiap tahun selalu ada dan selalu ramai Mas Ilham. Kami melakukan pelatihan-pelatihan baik di usaha mikro juga di koperasi setiap tahun, frekuensinya lumayan banyak. Kemarin 2 tahun memang sempat sedikit berkurang kegiatan kami karena memang pandemi, karena anggaran kami juga direfocusing untuk penanganan COVID. Insya Allah di tahun 2022 ini kita memang sesuai dengan perintah Pak Bupati, petunjuk Pak Bupati, kita harus semangat, harus tetap memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi insya Allah 2022 pelatihan-pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi akan kami geber lagi sehingga masyarakat bisa merasakan dapat meningkatkan kemampuannya dalam rangka melakukan usaha, baik itu usaha mikro maupun usaha koperasi. Jadi kalau Bu siapa tadi mau berminat, mau mengikuti, silakan mendaftarkan diri ke kami. Sebenarnya ada aplikasi di kami, kalau mau mendaftarkan diri, manfaatkan aja aplikasi di Takopum, Digital Data Koperasi Usaha Mikro. Jadi dengan mendaftarkan diri di situ, berarti Ibu atau Bapak pelaku usaha mikro atau pelaku usaha koperasi sudah menjadi masuk di database kami untuk dilakukan pembinaan-pembinaan. Seperti itu. Baik, ini yang terakhir ini Pak Edi, apakah Dinas Koperasi juga menerima aduan pinjol dan bisa membantu masalah ini ke kepolisian? Seperti tadi pertanyaan Mas Ilham juga, prinsipnya kami setiap pengaduan akan kami fasilitasi, kemudian kami juga uraikan satu-satu, kira-kira ini menjadi tupoksi kami apa enggak. Kalau memang pinjol tersebut kebetulan yang mengeluarkan adalah koperasi, pasti kami fasilitasi. Tahap awal kami lakukan mediasi. Kalau memang dengan mediasi beberapa kali mungkin tidak membuahkan hasil, ya kami persilakan kepada yang bersangkutan melalui jalur hukum juga kami persilakan, karena bagaimanapun jalur hukum itu tidak tabu, karena itu merupakan salah satu solusi dalam rangka penyelesaian. Mungkin Mas Ilham. Oke, mungkin ada tambahan dari Bu Nini terkait dengan ketiga pertanyaan tadi, Bu. Ya, baik. Saya menambahkan pertanyaan dari Bu Ajeng tadi ya. Monggo. Untuk mendapatkan pinjaman selain dari usaha mikro, kalau dia sudah terdaftar sebagai anggota koperasi, tentunya dia bisa memanfaatkan kegiatan usaha yang ada di koperasi. Tadi kan dia juga menyebutkan apa bisa pinjem di koperasi. Kalau sebagai anggota tentu bisa. Tadi Pak Edi juga menyampaikan kemampuan koperasi berbeda-beda. Kalau di Sidoarjo ini memang ada salah satu koperasi jasanya hanya 6% 1 tahun. Pinjamannya bisa sampai 200 juta. Karena memang koperasinya sudah mampu permodalannya dan anggotanya ternyata ini dikembangkan untuk usaha. Di samping kebutuhan sehari-hari dia juga ada usaha, sehingga itu bisa hampir sama lah dengan perbankan. Kegiatan penyuluhan juga tetap kita lakukan, di samping kepada masyarakat juga kepada pesantren ya Pak Edi ya. Ini sebelum kita tutup dengan kesimpulan, sebenarnya Pak Edi selama ini di lapangan ada nggak ya kayak kendala-kendala permasalahan yang sering timbul di Koperasi Sidoarjo itu apa aja sih Pak? Permasalahan-permasalahan insya Allah selalu ada Mas Ilham. Selalu ada pengaduan-pengaduan juga ada juga ke kami. Jadi permasalahan terutama masalah yang dirasakan oleh anggota, oleh masyarakat itu adalah permodalan tentunya bagi koperasi.
permodalan karena memang dampak pandemi ini luar biasa sehingga banyak keluhan dari pengurus koperasi, banyak anggota atau anggota koperasi maksudnya yang cicilannya terlambat. Sehingga karena cicilannya terlambat ini juga tentunya mengganggu cash flow daripada daripada koperasi itu sendiri. Nah, ini yang menjadikan hambatan bagi pelaku usaha, bagi koperasi. Namun demikian kami selalu memberikan saran, nasihat, pembinaan kepada mereka bahwa masalah permodalan ini memang sudah bukan rahasia lagi. Sehingga kami di Dinas Koperasi itu juga ada yang namanya relaksasi Mas Ilham. Relaksasi itu terkait dengan kalau di kami kan ada dagulir ya. Dagulir itu dana bergulir. Tahun kemarin masih ada, tapi sekarang sudah nggak ada. Dana bergulir itu peminjamnya atau yang memanfaatkan bisa dari koperasi dan juga bisa dari pelaku usaha mikro. Nah, disitulah kami sesuai dengan petunjuk Pak Bupati, kami melakukan relaksasi bagaimana para pemanfaat atau debitur daripada dagulir itu yang dimanfaatkan oleh koperasi maupun usaha mikro, itu pembayarannya kepada kami bisa, yang pertama bisa tertunda 4 bulan, kemudian penurunan suku bunga yang kedua. Itu yang kami lakukan. Itu tentunya dalam rangka untuk memberikan kepedulian kepada para pelaku, para pemanfaat dagulir itu. Dan itu juga banyak di perbankan, semua suku bunga sekarang turun. Nah, itu juga dalam rangka perhatian pemerintah kepada pelaku usaha koperasi dan usaha mikro. Jadi contohnya seperti kemarin LPDB ya, LPDB dari Kementerian Keuangan itu juga suku bunganya turun, sehingga ini juga banyak yang memanfaatkan. Di Sidoarjo juga cukup besar yang memanfaatkan pinjaman itu. Baik. Jadi seperti itu Mas Ilham. Baik, Pak Edi, yang terakhir ini harapan Dinas Koperasi pada koperasi-koperasi yang ada di Sidoarjo ini seperti apa ini, Pak? Monggo silakan. Nanti Bu Nini bisa menambah juga. Jadi kami selaku Dinas Koperasi Usaha Mikro tentunya berharap kepada pelaku koperasi dan usaha mikro untuk tetap semangat ya, tetap semangat karena memang pandemi belum selesai. Jadi memang karena pandemi belum selesai, kita masih berjibaku dengan pandemi. Namun demikian kita tidak boleh patah semangat dan tidak boleh diam. Saya berharap pelaku usaha mikro tetap melakukan aktivitasnya, kemudian juga tetap melakukan inovasi-inovasi, entah itu berupa produk-produk unggulan daripada koperasi, sehingga menarik bagi anggota untuk memanfaatkan itu. Dan juga saya berharap satu lagi yang penting adalah digitalisasi. Saya berharap digitalisasi sudah menyeluruh bagi pelaku usaha koperasi, karena digitalisasi ini menjadi sesuai dengan pesan daripada Menteri Pak Teten Mas Duki, bahwa digitalisasi memang yang segera direalisasi, tidak hanya setengah-setengah, tapi memang harus menyeluruh di dalam sistem perkoperasian ini. Mungkin itu Mas Ilham. Baik. Ada tambahan Bu Nini? Sedikit. Oke, silakan Bu. Sebagai anggota koperasi tentunya untuk koperasi ini tetap solid, tetap aktif, itu tentunya harus dilandasi dengan rasa kekeluargaan di antara anggota, komitmen dari anggota untuk tetap membesarkan koperasinya. Jadi tetap semangat karena koperasi ada nilai gotong royong di situ. Tadi Pak Edi ada menyebutkan relaksasi. Nah, itu adalah wujud dari gotong royong untuk menolong sesama. Di samping pemodal, kalau pemodal tidak memanfaatkan, penyimpan tidak memanfaatkan uangnya, ini bisa dipergunakan oleh anggota yang lain untuk pengembangan usahanya. Jadi itu. Baik, Mas Ilham, terima kasih. Jadi yang pentingnya itu ada sisi gotong royongnya tadi yang harus kita pertahankan. Ini adalah salah satu culture atau budaya dari Indonesia sebenarnya ya, Pak Edi, Bu Nini ya. Baik, Pak Edi, Bu Nini, terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbincang-bincang di studio kami di Suara Sidoarjo, dan mudah-mudahan apa yang menjadi
kita perbincangkan tadi ini semakin membuka masyarakat, khususnya masyarakat Sidoarjo terhadap koperasi gitu ya. Dan tentunya sebenarnya kalau saya katakan semakin banyak koperasi itu akan semakin memudahkan atau memudahkan ekonomi semakin berputar lebih baik lagi, itu betul ya Pak? Ya. Betul ya, yang penting seperti berkualitas itu tadi. Nah, ya. itu ya. Ya, jadi banyak juga berkualitas betul, gitu ya Pak. Ya. Jangan sampai banyak tapi banyak masalah. Oh, iya. Iya betul, banyak dan juga semua aktif kayak gitu ya. Kualitas. Baik, terima kasih Pak Edi, terima kasih Bu Nini, terima kasih. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.